Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi karimil rahman alamul Quran. Khalaqal insan wa alamul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah dan serta karunia-Nya kita dapat kembali mengkaji ayat-ayat Allah di Majelis Ilmu Salsabila. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ustadz Budiman Al-Hanif yang mohon maaf tadi sudah lebih awal daripada kami untuk hadir dan kita juga bersama-sama ingin mendengarkan atau menelaah apa yang akan Ustadz sampaikan. Adapun tema yang akan disampaikan menarik sekali hari ini adalah kelak di akhirat nanti dunia jadi bahan cerita, begitu ya Ustadz ya? Iya, oke. Ya, nah, makanya dari itu ini sangat bagus sekali. Saya juga penasaran ini bahan cerita seperti apa gitu yang akan disampaikan oleh Ustadz Budiman. Dan juga sebelumnya saya juga terima kasih kepada Uti-Uti yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung dalam majelis ilmu Salsabila untuk lebih bisa kita lebih mengetahui lagi, maka saya persilahkan Ustadz untuk bisa memulai kajian ini. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Ketua dan segenap pengurus Majelis Taklim Salsabila, ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah. Amin. Di pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita bersyukur kepada Allah SWT karena hari ini kita bisa berjumpa wajah, berkait hati, bersambung rasa, berlimpah doa. Mudah-mudahan yang dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah SWT. Yang Amin. dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah SWT. Yang hilang dipertemukan, yang putus disambungkan, bahkan yang konflik keluarga diutuhkan kembali menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tentunya yang hari ini hatinya galau, Allah tenteramkan batinnya. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa memang tidak ada contoh dan suri teladan yang benar di dunia ini kecuali Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita akan sharing tentang kelak di akhirat nanti dunia jadi bahan cerita. Saya akan share materinya. Oke. Ini materinya, jadi kelak di akhirat nanti dunia jadi bahan cerita. Sekarang dunia memanglah nyata. Jadi sekarang dunia memang nyata dan akhirat hanya menjadi cerita. Hari ini banyak orang yang meragukan tentang akhirat ya. Tapi ketika nanti kita mati, dunialah yang akan menjadi cerita dan akhirat akhirnya menjadi nyata selamanya.
Karena hingga detik ini banyak orang masih ragu apa betul bahwa nanti ada kehidupan setelah mati. Khususnya kaum sekulerisme, mereka mengatakan, ah nggak ada kehidupan nanti setelah mati. Kita ini hidup hanya di dunia saja. Kita mati dan hidup hanya di dunia saja menurut mereka. Tapi dalam Al-Quran dijelaskan nanti bahwa nanti ada kehidupan setelah mati. Maka hari ini akhirat jadi bahan cerita. Kenapa jadi bahan cerita? Karena mereka tidak yakin tentang kehidupan akhirat. Apa benar bahwa nanti ketika kita sudah meninggal, tulang belulang sudah menjadi hancur luluh, apakah kita nanti bisa dibangkitkan kembali? Asatirul awalin. Ini semuanya hanya dongengan orang-orang dulu saja. Dan dulu juga sama, orang-orang kafir Quraisy juga pernah datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, apa benar bahwa kami-kami ini nanti ketika sudah meninggal, kemudian tulang tulang belulang menjadi hancur luluh, apakah bisa dihidupkan kembali?" Yang benar dari Muhammad, ajaran apa engkau ini? Nah, Rasulullah SAW tersenyum, kemudian Allah turunkan surah Yasin. Jadi surah Yasin itu surah 36 ayat 78. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil izama wa hiya ramim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, Qala may yuhyil izama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Lantas Allah jawab, Kul yuhyi halladzi angsa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah ya Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Bahkan di surah 75 itu surah Al-Qiyamah ya, dijelaskan oleh Allah di ayat 3 sampai 4. Ayak sabul insanu allan najma'u izama. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang? Maka dijelaskan oleh Allah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Subhanallah. Kita bisa bayangkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya, kalau apa namanya kita dulu tidak ada sehingga menjadi ada ya. Sangat mudah bagi Allah ketika menghidupkan orang-orang yang menjadi tulang belulang. Mudah untuk merangkainya. Yang dulu kita tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada, sangat mudah untuk menghidupkan kembali. Baik. Sekarang dunia memanglah nyata dan akhirat hanya menjadi cerita, tapi ketika nanti kita mati, dunialah yang akan menjadi cerita dan akhirat akhirnya menjadi nyata selamanya. Nah, ada beberapa ayat yang perlu kita buka. Ya, silakan ibu-ibu buka surah 27. Jadi surah 27 itu surah An-Naml ayat 67 sampai 68. Surat 27 Ustaz. Ayat berapa Ustaz? Ayatnya 67 sampai 68. Surahnya surah 27 An-Naml ya. Ya. Pak Ani mau baca atau siapa? Ya, silakan. Saya aja Ustaz ya. Oke, boleh. Dulu. 7 surat An-Naml ke surat ke-7 ketiga. Suratnya ke berapa sih? Ayatnya 67 dan 68 ya Ustaz. Surat ke-27 dia. Surat ke-27. Iya, An-Naml. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir berkata, setelah kita menjadi tanah dan begitu pula nenek moyang kita, apakah benar kita akan dikeluarkan dari kubur? Oke. Terus? Sejak dahulu kami telah diberi ancaman dengan ini, hari kebangkitan. Kami dan nenek moyang kami sebelumnya ini hanyalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Ya, begitulah. Jadi orang-orang kafir meragukan bahwa nanti ada kehidupan setelah mati. Dan hingga detik ini masih banyak orang mengatakan
bahwa hidup di dunia hanya di dunia saja tanpa hidup lagi di akhirat. Ternyata dahulu juga diceritakan oleh Allah di dalam surah 27, surah An-Naml ayat 67 dijelaskan oleh Allah, wa qala alladzina kafaru aidza kunna turaba wa abauna ainna lamukhrajun. Dan orang-orang yang kafir berkata, setelah kita menjadi tanah, dan begitu pula nenek moyang kita juga menjadi tanah, apakah benar kita akan dikeluarkan dari kubur? Mereka masih ragu. Lantas kemudian Allah jawab di ayat 68-nya. Laqad u'idna hadza nahnu wa abauna min qabl. Sejak dahulu kami telah diberi ancaman dengan ini. Ya, mereka mengatakan dari dulu itu memang diancam gitu, bahwa nanti ada kehidupan setelah mati. Kami dan nenek moyang kami sebenarnya ini hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. In hadza illa asatirul awwalin. Inilah dongengan-dongengan orang-orang yang dahulu. Hingga detik ini mereka masih meragukan. Dan ayat itu diulang, diulang, dan diulang lagi. Tapi kita lihat jawaban oleh Allah, nanti orang-orang yang ragu tentang kehidupan, kehidupan akhirat, di akhirat nanti dia baru tahu ternyata dia menyesal. Kenapa dahulu aku tidak yakin ya? Nah, ada orang yang sudah masuk surga, kemudian dia mencari temannya yang tidak yakin bahwa nanti ada kehidupan setelah mati. Lantas, mau tahu nggak teman kamu dulu yang tidak yakin tentang kehidupan akhirat? Di mana? Di neraka. Nah, itu kita buka ayatnya, surah 37. Ini surah 37, ayat 51 sampai 57. Itu nanti ada ceritanya itu. Saya baca ya Ustaz ya. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 37 ayat 51 surat As-Saffat ya. As-Saffat. Ya. As-Saffat. As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman Oke. yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Mhm. Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Oke. Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Mhm. Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Hmm. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Ya, jadi hampir saja dia mengikuti temannya yang dahulu tidak yakin bahwa nanti ada kehidupan setelah mati. Akhirnya begitu dia taklim, dia ngaji, katakanlah ngaji di Salsabila kan, subhanallah kan. Iya. Ternyata begitu dia masuk surga, dia tak kemana temennya? Ternyata temennya tempatnya di tengah-tengah neraka. Masya Allah. Ya, dia Auzubillah. bersyukur kepada Allah. Andai kata dulu aku mengikuti orang-orang yang ragu tentang kehidupan akhirat, mungkin aku juga bersama mereka di tengah-tengah neraka. Begitu. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, nah untuk meyakinkan hidup setelah mati memang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Butuh apa ya? Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Harus mereka terlibat langsung dengan Al-Quran. Karena memang yang menjawab semuanya adalah Al-Quran. Bukan jawaban Ustadz, bukan jawaban Nabi, tapi semuanya wahyu. Jadi masa lampau, sekarang, dan akan datang, itu diceritakan oleh Allah SWT. Ini ayat kan belum terjadi, tapi diceritakan oleh Allah bahwa nanti akan terjadi seperti ini. Nah, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Misalnya Allah telah berfirman di dalam surah 5 ayat 15 sampai 16 dijelaskan oleh Allah, "Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi'idni wa yahdihim ila suratim mustaqim." Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Itulah Al-Quran. Jadi kalau mereka tidak terlibat langsung berinteraksi dengan Al-Quran, agak sulit menjelaskan hidup setelah mati.
Karena jawabannya adalah di dalam Al-Quran. Quran. Karena mereka main logika itu nggak masuk akal. Mana ada orang yang sudah hancur tulang belulang masa bisa dihidupkan kembali. Nah, ternyata dijawab dalam Al-Quran itu nanti bisa dihidupkan kembali oleh Allah. Baik, hari ini akhirat jadi bahan cerita. Namun nanti di akhirat dunia jadi bahan cerita. Jadi, Kita buktikan ayatnya. Pertama, buka surah 63 ayat 10 sampai 11. 63, 10, ya. 11. Siapa uti-uti yang mau baca, silahkan. Femi itu. Apa Kaidah? Silakan aja kalau misalnya. Jadi nggak menunggu lama. Ya, Al-Munafikun. Al-Munafikun ayatnya 10 sampai 11. siapa Kaida mau baca? Atau siapa yang uti-uti? Nah, Hani aja, Han. Oke deh. Oke, siapa? Femi ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, nggak apa-apa, Hani aja. Oh, Femi aja deh. Udah. Yes, that Fem. Ya, silakan. 10-11 ya. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Oke. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Oke. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, baik. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Bu Femi. Oke, baik. Di ayat ini dijelaskan oleh Allah, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli. Infakkanlah sebagian hartamu sebelum kematian itu datang. Ayat ini menjelaskan min qabli bukan min ba'di. Kalau min ba'di kan sesudah. Iya, ini Jadi sebelumnya. dalam Al-Quran tidak ada ceritanya, wahai orang-orang beriman, infakkanlah hartamu sesudah kamu mati. Itu nggak ada. Ya. Yang ada sebelum kematian itu datang kepada kamu. Nah, waktu itu sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Rasulullah SAW di saat itu menjawab, bersedekahlah kamu ketika kamu masih sehat. Bersedekahlah kamu ketika kamu masih cinta dengan harta dan takut miskin. Jangan sampai nyawa sudah di tenggorokan, baru kamu berkata untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Padahal sudah menjadi hak waris si fulan. Begitu ajal itu datang, lantas dia baru protes sama Tuhannya. Apa kata mereka? Robbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, bisakah kau menunda kematianku sebentar saja? Untuk apa kata Allah? Mimpi yang terbesar bagi orang-orang yang mengalami sakaratul maut. Mimpi yang terbesar bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia, yakni permintaannya, permohonannya kepada Allah hanya dua. Pertama, fa'asaddaqo, supaya aku bisa bersedekah ya Allah. Yang kedua, wa aku minas solihin, supaya aku jadi orang soleh ya Allah. Inilah menandakan bahwa dunia jadi bahan cerita. Ingin kembali ke dunia, ingin merevisi akhlak dan perilakunya, ingin menyedekahkan hartanya, ingin menjadi orang yang soleh. Ingin menjadi orang yang soleh. Tapi kata Allah sudah dot, nggak pakai koma lagi. Sudah finish, tidak ada revisi amal. Sudah terlambat, Ustaz ya. Sudah terlambat, tidak ada revisi amal. Makanya dilanjutkan ayatnya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tidak menunda kematian seseorang ketika ajal itu datang dan Allah Maha teliti apa yang telah mereka kerjakan. Karena ada lagunya tuh ya. Terlambat sudah kau tobat padaku. Waktu hidup kemana aja. Sekarang baru ingin merevisi amal, terlambat. Oke, baru merasakan ya. Baru merasakan di sinilah dunia jadi bahan cerita. Ingin kembali ke dunia. Oke, kita buktikan lagi surah 23
ayat 99 sampai 100. Al-Mu'minun. Surah 23 ya. Silakan ya Uti-Uti yang mau baca. Saya baca ya Mbak Dian. Ya, Oke, silakan. silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-sekali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Oke. Sadaqallahul Ayat ini jelas menjelaskan tentang bahwa dunia jadi bahan cerita. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, lantas dia berkata, qala rabbirji'un. Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Berarti kan dunia jadi bahan cerita ini. Pingin. Iya, Untuk apa kembali ke dunia? La'alli a'malu solihan fima taraktu kalla. Agar aku dapat kebajikan. berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Kata Allah sekali-sekali tidak. Ya kan? Jadi di sini agar aku dapat merevisi amal perbuatanku, agar aku dapat memperbaiki akhlakku. Sudah tidak bisa kata Allah. Sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya dalih kamu saja. Kenapa Allah katakan dalih? Karena dahulu di masa hidupnya, ya kan, ketika dia dalam keadaan kepepet, ya kan gitu, dalam keadaan katakanlah naik kapal, kemudian kapal itu eh, kena badai, kena angin, ombak yang kencang, bahkan kapal tersebut mau tenggelam, dia merintih berdoa kepada Allah, ya Tuhanku selamatkan aku dari bahaya ini. Saya akan lebih dekat dengan Engkau ya Allah. Merintih sambil berdoa. Begitu diselamatkan kapal tersebut sampai di darat, lantas dia maksiat kembali. Nah, ini disebut dalih. Sebagai referensinya, referensi aja itu ada dalam surah 10 ayat 22 sampai 23. Jadi kenapa dikatakan dalih? Ah, itu hanya omongan kamu. Kalau bahasa sekarang omdo, omdo. Omdo, nato, no action, talk only. Hanya umun-umun aja kamu itu. Gitu. Lantas dijelaskan oleh Allah, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Barzah itu artinya dinding pembatas di mana mereka tidak bisa mendahului ke akhirat, juga tidak bisa kembali ke Dunia. dunia. Kenapa? Karena ada barzah. Maka berarti mereka menyesal. Disinilah dunia jadi bahan cerita. Begitu juga Allah jelaskan di akhirat nanti ada, ini mohon maaf nih, ini ayat belum terjadi, tapi sudah dijelaskan oleh Allah SWT. Bukan berarti saya pengalaman ya, kan gitu. Di surah 35 ayat 37 dijelaskan oleh Allah. Orang-orang yang sudah masuk neraka jahanam, kemudian dia tidak kuat, dia ingin balik lagi ke dunia, ingin beramal soleh yang dahulu mereka lalaikan. Coba kita buka surah 35 ayat 37. Ya, oke. Berarti surah Fatir ya. Iya, surat Al-Fatihah. Ya, berarti siapa yang mau baca lagi? Biar ke bagian kebaikannya. Surat 35 ayat surat 35. 7 ayat 4 aja ya. Ya, Bisa saya? ya boleh. Silakan. Dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Mm-mm. "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Oke, Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan oke, yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." oke. Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Mm-mm. Maka rasakanlah azab kami.
dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang pun penolong pun. Tidak Oke, ada baik. seorang penolong. Baik, nah ini ayat menceritakan kepada kita semuanya. Dan ini ayat belum terjadi. Namun Iya. diceritakan oleh Allah dan Nabi-Nya agar kita tidak kena surah 35 ayat 37. Wahum yastorikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka. Rabbana akhrijna. Ya Tuhanku, keluarkan aku dari neraka. Kenapa? Kenapa ingin keluar dari neraka dan ingin balik lagi ke dunia? Karena memang dia tidak kuat saking panasnya neraka itu. Panasnya ya. Luar biasa. Dan saya akan jelaskan secara general. Di situ dijelaskan oleh Allah, aku tidak kuat ya Tuhanku. Aku ingin keluar dari neraka. Seperti kau ceritakan dalam surah 14 ayat 15 sampai 17 di mana aku dikasih minuman, yakni minuman berupa nanah. Nah, Nanah yang panas itu, maka saya tidak kuat ya Tuhanku. Saya ingin keluar dari neraka. Saya tidak kuat ya Tuhanku. Robbana akhrijna, keluarkan aku dari neraka. Seperti ku ceritakan dalam surah 22, surah Al-Had ayat 19 sampai 22, yakni disirami air yang panas, mengucur ke atas kepalanya sampai menghancurkan apa yang ada di dalam perutnya. Maka aku tidak kuat ya Tuhanku. Aku ingin keluar dari neraka. Seperti kau gambarkan dalam surah 14 ayat 50. Pakaiannya seperti aspal yang mendidih. Aku tidak kuat ya Tuhanku. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 56. Begitu kulitnya hangus, terkelupas, diganti dengan kulit yang baru. Ternyata kulit itu ada sarafnya. Itu yang bisa merasakan siksanya Allah. Saya tidak kuat. Lantas Allah mengatakan, untuk apa kamu ingin keluar dari dunia? Disitulah kemudian dunia jadi bahan cerita. Apa kata mereka? Na'mal solihan khairul ladzi kuna na'mal. Agar aku beramal soleh yang dahulu yang aku telah kutinggalkan. Agar aku merevisi amal-amal perbuatanku ya Tuhanku. Lantas Allah telah berfirman, awalam nu'ammirkum may yatazakkaru fihi man tazakkar. Bukankah sudah kupanjangkan umurmu cukup lama untuk berpikir di saat itu? 60, 70 cukup lama. Waktu itu kemana aja? Waktu itu kemana aja 60, 70? Ya, waktu itu saya di dunia keliling Eropa. Kata Allah, boleh kamu keliling Eropa. Cuma yang tidak boleh, kamu meninggalkan sholat. Kamu tidak pernah sholat, kamu tidak pernah talim, kamu tidak pernah mentadaburi ayat-ayatku. Bukankah semuanya ayat-ayatku itu seantero dunia? Fantasiru fil ard. Kau perhatikan bagaimana Allah menciptakan gunung dan laut. Boleh kamu keliling dunia. Tapi ternyata mereka lupa, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah. Dipanjangkan umurnya 60-70, malah buat hanya jalan-jalan traveling, tapi tidak untuk mendekatkan kepada Allah. Ini yang sangat keliru. Kemudian Allah juga menjelaskan lagi, dilanjutkan ayatnya. Wajah akumun nazir, bukankah dahulu telah datang seorang pemberi peringatan? Orang tua kita sudah memberi peringatan, guru-guru kita sudah memberi peringatan, ya kan? Para ulama sudah memberi peringatan, teman-teman kita sudah memberi peringatan, pengajian melalui virtual juga sudah banyak memberi peringatan, dan Al-Quran sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sangat mudah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Waktu itu kemana aja? Lantas bagaimana ya Tuanku? Ya, kamu sabar atau tidak sabar, tetap tempat kamu di neraka. Maka Allah mengatakan, Fadhuku famaliz zalimina min nasir. Rasakanlah azab ini. Dan Allah tidak memberi penolong bagi orang-orang yang zalim. Akhirnya mereka menyesal. Sampai kapan masuk neraka? Unlimited. Never and ever. Wah, luar biasa tuh. Kholidina fiha alam ya sudah. abada. Menyesalnya bukan main. Menyesal. Kita lihat penyesalan mereka. Penyesalan mereka juga diabadikan oleh Allah di dalam surah 67 ayat 8 Al-Muluk. sampai 11. Al-Muluk ya, Ustaz. 67 berarti surah Al-Muluk. Surat Al-Muluk ya.
Ayatnya 8 sampai 11. Itu ada ceritanya itu. Saya baca Ustadz ya. Oke, boleh silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mhm. Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Oke. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Sampai ayat berapa, Ustaz? Sampai ayat 11 ya. Udah. Satu lagi ya. Oke. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang Oke. menyala itu. Udah jelas. Dia nyesel dan mengakui dia. Nah, disinilah dunia jadi bahan cerita di akhirat nanti. Maka ditanya oleh Allah di dalam surah 67 ayat 8 di ujung ayat itu, Alam ya'tikum nazir, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu waktu di dunia? Pengajian di mana-mana sudah ada, ya kan? Pengajian melalui virtual juga ada, di Salsabila juga ada. Waktu itu kemana aja? Lantas dia mengatakan, Qalu Qalu bala bala qad ja'ana qad nadhir, ja'akum. memang benar sudah ada ya Tuhanku. Pengajian di mana-mana, Al-Quran mudah diterjemahkan, di YouTube juga ada, di mana-mana ada. Memang benar. Lantas kenapa kamu tidak mengikutinya? Lantas di sana mereka mengatakan fakadzabna, namun aku mendustakannya. Aku tidak ikut taklim, aku tidak ikut ngaji, aku tidak ikut mentadaburi ayat-ayatmu. Disitulah kemudian dia menyesal di ayat 10-nya wa qalu law kunna nasma'u an au naqilu, dan mereka berkata sekiranya Bisa dahulu bisa. kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ma kunna fi ashabis sair. Jadi mereka mengakui sekiranya dahulu aku mendengarkan, aku berpikir, kemudian ikut pengajian, mungkin aku tidak termasuk orang-orang penghuni neraka sair. Dan mereka tetap di dalam neraka sair karena jauh dari rahmat Allah. Akhirnya mereka menyesal. Disinilah dunia jadi bahan cerita. Cerita. Ingin kembali ke dunia, sudah finish, sudah tidak ada revisi amal. Sudah Baik, terlambat ya. sudah terlambat. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana ada orang yang pergaulannya luar biasa? Ya, dia menyesal dengan begitu ditempatkan oleh Allah di neraka, dia menyesal. Kenapa aku jadikan si fulan itu teman akrabku ya? Nongkrong-nongkrong, tapi tidak pernah memotivasi aku untuk lebih dekat dengan Allah. Ya, begitulah. Akhirnya dia menyesal. Nah, itu diceritakan oleh Allah di dalam surah 25 ayat 27 sampai 29. Surat Al-Furqan ya saya. Ya, Surat surah ayat berapa? ayat 27. 27 sampai 29. Ya, saya baca ya Sat ya. Oke, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada Oh, bukan, hamba-hambanya. surah Dan 25. ingatlah pada hari ketika Oh, Ya, yang surat ini ya. Furqan. Ya, 25, 27. sebentar Sat. Ya. Atau surat 25 ayat 27. 27. 27, oke. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Oke. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Oke. Disinilah ayat penyesalan. Jadi itu termasuk salah gaul waktu di dunia. Ya, kan kalimatnya kan mana yang benar? Bebas bergaul atau bergaul bebas kan gitu. Nah, tentu yang benar adalah bebas bergaul.
namun dengan didasari oleh birri wa taqwa, dengan perbuatan baik dan takwa. Silakan kita bergaul dengan siapa saja, tapi dasarnya adalah baik dan takwa. Nah, di ayat ini dia menggigit jari sebagai tanda penyesalan. Wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhatu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya. Artinya menggigit dua jari itu menyesali perbuatannya. Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Artinya, sekiranya dahulu kami mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya, mengikuti majelis taklim, kemudian beramal soleh, berbuat baik sesama manusia, mungkin aku tidak seperti ini ya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Jadi dia teman nongkrong-nongkrong, kalau ada masalah ya kedugem gitu lah. Kalau ada masalah ke kafe-kafe, Minum-minum ya. minum gitu ya. Hmm. Minum-minum. Jadi sambil apa ya? Tontonannya striptis kan gitu ya. Asik Hanya tuh. sesaat itu Ustaz ya. Iya, sesaat dia seneng gitu. Nah, itu di dunia. Kenapa dulu aku jadikan si fulan itu teman akrabku? Laqad adallani anid dzikri. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Qur'an. Ya. Ketika Al-Quran itu telah datang kepada aku dan setan memang pengkhianat manusia. Artinya apa? Dulu sudah banyak pengajian-pengajian, namun dia tidak pernah mendorong aku untuk menghadiri majelis taklim. Yang ada hanya hura-hura, euforia, istris, ya nongkrong-nongkrong kan gitu. Apalagi, ya sebenarnya maaf ya, sebenarnya kita boleh bergaul dengan mereka. Cuma yang tidak boleh jangan terlalu akrab gitu. Akhirnya mereka memprovokasi untuk supaya kita berbuat yang tidak benar ya. Bagaimana pergaulan bebas mereka LGBT ya kan dan sebagainya dan mereka dikoordinir. Ah, itu yang jadi permasalahan. Maka dia menyesal. Kalimat ya laitani kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu penyesalan yang tidak ada gunanya karena sudah terjadi. Sia-sia Ustaz. Sudah sia-sia dan ini ayat belum terjadi tapi nanti pasti terjadi. Kenapa aku jadikan si fulan itu teman akrabku? Dan di akhirat nanti, maaf nih, teman nongkrong, teman main, di akhirat nanti akan menjadi musuh kecuali orang bertakwa. Misalnya Allah jelaskan dalam surah 43 ayat 67. Coba buka surah 43 ayat 67. Ya. Uti siapa lagi yang mau baca? Aida. Siapa? Jadi Alis lagi. surahnya Berapa? Surat berapa, Mbak? 43 ayat ayat 67. Surat 67. 43 ayat 67. Oke. ayat berapa, Pak? Maaf. 67. 67. 67. 67. Ya, sebentar. 67. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Iya, jadi di akhirat nanti teman-teman karibnya itu akan jadi musuh. Gara-gara lo nih, gue jadi masuk neraka. Saling menyalahkan ya Ustaz Saling ya. menyalahkan. Gara-gara lo. Bisa nggak kamu menolong? Nggak bisa. Orang tempat kita sama-sama di neraka. Sama neraka Ustaz, tidak Sama-sama bisa. neraka. Akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi saling bermusuhan kecuali orang bertakwa. Maka tadi sudah dijelaskan di awal tadi kan. Mau nggak kamu melihat teman kamu dulu yang nggak yakin tentang kehidupan akhirat? Mau? Oh, lihat tuh di tengah-tengah neraka. Langsung dia kaget, Masya Allah, andai kata aku dulu mengikuti dia, pasti aku di tengah-tengah neraka. Terima kasih ya Allah, bersyukur dia. Ini ayat belum terjadi, ternyata diceritakan oleh Allah kepada hambanya. Subhanallah nih Al-Quran hudal linnas. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Subhanallah. Nah, makanya jangan sampai kita bergaul dengan katakanlah dengan teman-teman yang lain, jangan sampai kita jauh dari Allah. Kita boleh bergaul dengan ibu-ibu sosialita, boleh bergaul dengan siapa saja boleh. Yang penting
zuhur break dulu ya. Sholat kan gitu. Kemudian shopping center lagi, keliling-keliling lagi di Citos, ya, keliling lagi di Senayan City, boleh. Tapi asar break dulu sholat, begitu. Yang tidak boleh itu kelayapan, keluyuran kemana aja, sholat nggak diperhatiin, ya kan? Terus begitu. Akhirnya ini yang sangat keliru, yang tidak dibenarkan dalam agama. Bahkan di surah 33 ayat 66 sampai 68 ada juga diceritakan dia mengikuti tokoh, para tokoh tanpa memperhatikan apa yang diajarkan itu benar atau tidak. Parotisme, pokoknya ngikut aja. Ya kan percaya sama Darmo Gandul, Katulucu, Suntuluyo, kan begitu, percaya aja. Iya. Ya, dan itu dijelaskan oleh Allah di dalam surah 33 ayat 66 sampai 68. Coba kita baca ayatnya. Dia dia nyesal, bahkan dia berdoa kepada Allah agar agar yang diikuti itu dikutuk oleh Allah 2 kali lipatnya. Kata Allah, Masya satu Allah. gerbong sesat sama Sami Mawon kata-kata. Ya. Saya baca Ustaz ya. Ya silakan, maaf. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka Hmm, berkata, "Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul." Dan oke. mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Hmm, Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan hmm, laknatlah mereka dengan laknat yang besar." hmm. Nah, ini yang berdoa malah pengikutnya. Ya, nyeselnya bukan main. Doanya nanti tapi Ustadz ya, Iya, setelah doanya nanti, jangan sekarang. sekarang. Iya. Karena dia apa namanya tanpa kritis, tapi ikut aja, gitu. Ya, mengikut ya tanpa ajarannya benar atau tidak. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Begitu muka mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, saking panasnya dia berteriak, yaquluna ya laitana. Dia menyesal. Atau anallaha wa ta'na rasul. Andai kata dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, ya kan? Wa qalu rabbana inna ta'na sadatana. Ternyata dahulu kami taat pada pembesar-pembesar kami. Wa ana, ya kan? Taat pada pembesar-pembesar kami. Lantas pembesar kami itu fa'adalluna sabila, menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya, Robbana atihim di'faini. Kalau begitu ya Tuhanku, Minal timpakanlah kepada azabi mereka azab 2 kali lipat dengan laknat yang paling besar, wal dengan anham kutukan yang paling besar. Dia laknat mengikut. kabiro. Dia nyesalnya bukan main ya. Berarti ini yang diikuti masuk neraka, pengikutnya juga masuk neraka, dia nyesel. Kenapa aku jadikan aku tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Ternyata aku taat kepada para pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin kami itu. Ternyata pemimpin dan pembesar kami itu tidak mengarahkan kepada aku jalan yang benar, malah menyesatkannya. Aku nyesel ya Tuhanku. Kalau begitu ya Tuhanku, kutuk mereka 2 kali lipat. Kata Allah, Sami Mawon, kamu satu gerbong sesat. Mau sabar atau tidak sabar, tempat kamu di neraka. Nyesel dong, nyesel deh. Iya. Nah Berarti itulah. pemimpinnya itu dapat dua ini ya, Satya, dapat dua siksaan. Artinya dia dengan dirinya sendiri dan orang yang dia tadi doakan itu ya, Satya. Jadi Iya, double misalnya. iya. Jadi yang diikuti masuk neraka, pengikutnya juga masuk neraka, malah pengikutnya juga memohon kepada Allah agar mereka dikutuk 2 kali lipat. Ya Kalau kan? contohnya saat ini seperti apa Ustaz tuh apa maksudnya orang-orang yang diikutin tapi menyesatkan itu kayak kayak apa misalkan Ustaz? Oke, baik. Misalnya saya mohon maaf dulu. Misalnya ada beberapa pengajian, ya kan? Ternyata pengajian itu yang dikaji itu bukan Al-Quran dan hadis. Ya, malah mereka itu hanya percaya sama apa namanya mbahnya atau pokoknya ditokohkan itu. Hmm. Ternyata tokoh tersebut menyesatkannya. Pengajian tidak pernah sholat loh. Ada pengajian tidak pernah sholat, yang penting eling, Iya, enggak ya bisa. kan? Iya. Percaya sama Nyamong, si Joko Bodo kan itu padahal udah tobat kan. Kan itu. Iya. Nah, itu juga tidak dibenarkan, atau pemimpin-pemimpin di mana mereka diikuti karena ngefan banget dengan pemimpin tersebut, diikutinya.
Dari mulai stylenya, dari mulai bajunya, cara bicaranya, cara pidatonya diikutin terus. Nah, ternyata tokoh tersebut nggak ada mendorong untuk dia lebih dekat dengan Allah. Role model atau katalog kita bagi seorang Muslim ya Rasulullah itu. Loh, kita kan nggak pernah melihat Nabi. Baca sejarahnya, baca Al-Quran. Sehingga kita mengetahui bagaimana akhlak Nabi. Kana khuluqul Quran. Kan itu. Nah, jangan sampai kita mengikuti para pemimpin-pemimpin di mana pemimpin itu tidak mengajarkan ajaran yang benar. Tapi Biasanya, maaf nih biasanya, yang bawahannya pokoknya yes man aja. Asal Iya, Bapak senang. betul. Padahal bapaknya menyesatkannya, pemimpinnya menyesatkannya. Ini yang tidak dibenarkan dalam agama. Nah, berarti kita bersama penyesalannya orang yang nanti, kita cintai ya Ustadz ya. ya, ya, orang-orang yang kita senangi dan sebagainya, pokoknya ngefans lah dengan dia. Padahal dia, Idolakan ya, ya, idolakan. ya, padahal sebenarnya eh, boleh-boleh aja kita sayang dengan mereka dan ngefans dengan mereka. Cuma kalau toh mereka menyimpang, ya jangan diikuti, kan itu aja. Jangan diikuti. Tapi kan dia wajahnya glowing. Tapi kan dia facial tiap hari. Apa hubungannya, Ustaz ya? Ya, tapi kan dia skincare. Coba wajahnya glowing lo operasi di Korea kan gitu. Wah, luar biasa. Yang tadinya hidungnya setengah mancung sekarang jadi pancung. Gimana dong? Aku senang sama dia. Ya boleh. Cuma jangan diikuti yang lain. Apa yang lain? Orang dia nggak pernah sholat ya kita nggak perlu sholat ya nggak benar namanya. Nah ini yang jadi permasalahannya. Nah, oke, baik. Nah, jadi ini kan semuanya ayat yang kita baca belum terjadi, Iya. Iya. belum terjadi. Karena Allah Tapi, udah ngasih warning aja, Ustaz ya. yes, Ya. Allah sudah ngasih warning kepada kita. Inilah nanti dunia jadi bahan cerita terbalik. Nah, kita akan lanjutkan. Ini skema yang sangat sederhana yang kita harus bahas. Ya, kata sudah jelaskan. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Ingin memperbaiki akhlak dan perilakuku kan. Jadi hidup, jadi ini dunia. Nah, dunia dibatasi oleh ajal. Dari mana kita tahu bahwa hidup ini dibatasi oleh ajal? Dari surah 7 ayat 34. Nah, coba kita buka surah 7 34. Biar kita sama-sama tahu bahwa dunia itu terbatas ya. Araf ya, Ustaz. Ya, yang teman-teman semuanya sudah hafal itu. Iya. Tiga. Oh iya, berarti ajal. Ya, siapa yang biasa cepat aja baca 34 ya, Ustaz. Oke. Saya baca Dan ya, Pak. setiap ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Oke, baik. Jadi dunia itu kan dari kata dana ya dunia, artinya dekat. Dunia. Saking dekatnya kita hidup ini dibatasi oleh Allah. Dari mana kita tahu bahwa hidup ini dibatasi oleh Allah? Yakni yang namanya ajal. Ya. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya batas ajalnya. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, nggak bisa diajukan, juga nggak bisa diundur. Dengan ayat ini, berarti dunia bukan tempat tinggal. Dunia adalah tempat kita meninggal. Setuju nggak dunia tempat kita meninggal? Setuju. Iya, setuju. Coba ada nggak ibu-ibu yang hadir di sini yang tidak mau mati? Ada nggak? Nggak ada. Oke, kalau ada umur panjang saya doakan sampai 600 tahun. Udah nggak punya teman, Ustaz. Nggak punya teman. Nggak Jadi ada memang teman. iya, dengan ayat ini ternyata dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat kita meninggal. Lisan kita Iya. selalu mengatakan si fulan telah meninggal dunia. Artinya si fulan telah meninggalkan segala aktivitas yang ada di dunia. Ya, dari mana kita tahu? Dari surah 32 ayat 11 di mana Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk menjemput si fulan itu. Kata Allah, "Kul yatawaffakum malakul maut."
alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah kepada malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu. Sudah batas waktunya. Ya, si fulan itu yang tinggal di Bogor, yang tinggal di Jakarta. Ya, jemput waktunya. Jemput karena sudah selesai batas ajalnya. Selesai. Dan malaikat, ingat malaikat ketika ditugasi oleh mencabut maut seseorang, nyawa seseorang, malaikat maut tadi, dia tidak punya nafsu. Pokoknya samina wa ta'na. Andai kata malaikat punya nafsu, mungkin dia pilih-pilih. Sayang ya Tuhanku, masa dia dicabut, baru aja skincare dia wajahnya glowing. Sayang dong, begitu kalau malaikat punya nafsu. Ternyata malaikat yang nggak punya nafsu, malaikat mautnya ya sudah. Mau cantik, mau kurus, mau gendut, mau langsing, mau glowing wajahnya, mau butak, mau pejabat, waktunya selesai. Mau tembok beton pun masuk itu malaikat maut. Masuk malaikat maut tuh. Untuk apa? Menjemput nyawamu karena sudah selesai. Tsumma Dimanapun ila ya Ustaz. rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Selesai. Selesai. Jadi hidup dibatasi oleh ajal. Nah, disinilah kulun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan maut. Mati. Baik. Setelah itu kemana? Next ke alam barzah, alam kubur. Nah, kemudian di alam kubur ada barzah, ada dinding pembatas di mana kita tidak bisa mendahului ke akhirat, juga tidak bisa kembali ke dunia. Kemudian next lagi ke alam akhirat. Di akhirat itu sudah mentok, nggak ada kehidupan lagi di sana, sudah mentok. Ya. Inilah ayat-ayat ya akhirat. Inilah ayat-ayat tentang dunia. Dunia itu temporer, sedangkan alam kubur itu sesaat. Kemudian akhirat adalah abadi. Jadi dengan demikian nanti kita tidak perlu pusing memikirkan berapa lama kita tinggal di alam kubur. Berapa lama kita tinggal di alam barzah. Tidak perlu pusing. Karena alam kubur itu waiting room. Hanya sesaat saja kedipan mata, walaupun meninggalnya di zamannya Nabi Adam, tiba-tiba langsung kiamat. Yang kita khawatirkan adalah hidup setelah mati. Di akhirat nantilah abadi. Begitu kita dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, lantas kita tidak punya amal, menyesalnya bukan main. Inilah ayat-ayat tentang dunia. Kemudian ini juga tentang alam kubur, ya kan? Ya, kemudian dunia naik ke alam kubur, baru kemudian naik ke akhirat. Lantas di akhirat nanti baru dia menyesal, ya kan? Ingin kembali kemana? Ke dunia. Ini ayat-ayat tadi sudah kita baca. Nah, ini skemanya. Ini. Jadi dunia, baru kemudian ke alam kubur, ini sesaat kedipan mata, kemudian pindah ke akhirat. Begitu akhirat, ingin kembali ke dunia. Kenapa? Ingin beramal soleh. Kata Allah, terlambat, sudah mentok di sini. Untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang zalim ya Ustaz ya, yang Iya, disinilah berarti dunia jadi bahan cerita. Kembalikan aku ke dunia ya Tuhanku. Untuk apa beramal soleh? Terlambat. Disinilah dunia jadi bahan cerita. Ya kan? Makanya di sini tadi kan temporer. Manfaatkan waktu hidup di sini. Hari ini kita tidak bisa beli jam. Hari ini kita bisa beli jam ya. Namun kita tidak bisa beli waktu. Hari ini kita bisa memberhentikan jarum jam, namun kita tidak bisa memberhentikan waktu. Dan waktu berjalan terus, dan hari ini kita didorong oleh waktu. Kemana waktu mendorong kita? Meliang lahat alias mati. Tanah kusir, karet bifak menantu kita. Dan itu pasti. Berarti dunia temporer. Begitu temporer, 60-70 udah paling top. Selebihnya jarang untuk melampauinya. Kata Nabi, sebelum kita buka pertanyaan, kata Nabi, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'ina wa aqalluhum mayyazizu zalik. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Selebihnya jarang untuk melampauinya. Berarti di dunia temporer 60-70. Nggak lama, ada kedipan mata. Baru pindah ke alam kubur, alam barzah. Nah, di alam barzah nanti kita, termasuk saya, tidak perlu pusing memikirkan berapa lama kami nanti tinggal di alam barzah ya. Ngapain ya? Nggak perlu pusing. Itu kedipan mata. Sesaat yang kita pikirkan hidup setelah mati.
Buktinya apa? Buktinya di alam barzah itu sesaat. Saya mohon maaf nih. Saya minta tolong dibaca satu ayat saja. Baru kita buka pertanyaan. Buka surat 30 ayat 55. Ar-Rum. Ya, Arum. 30 ayat 55. Ya. Dan pada hari ketika Oke. dibacakan, Ustaz. Ya, Ya. silakan. Silakan diterjemahkan, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah Yes. dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Begitu kan? Iya. Nah, ternyata hanya kedipan mata. Jadi orang-orang berdosa pun mengakuinya. Ngaku bahwa aku tidak berdiam di alam kubur, melainkan sesaat saja. Wa yauma taqumus sa'ah yuksimul mujrimun. Jadi pada hari terjadinya kiamat, jadi yuksimul mujrimun, orang-orang berdosa itu bersumpah. Apa sumpahnya? Ya kan? Malabizu ghairu sa'ah, bahwa mereka tidak berdiam di alam kubur hanya sesaat saja. Kedipan mata. Orang kafir pun juga kedipan mata, orang mukmin juga kedipan mata. Analoginya apa? Analoginya seperti pemuda kafir ketika di gua, tidur di gua, ya. Ditanya, ya kan, ditanya sebagai wacana, ya, referensi saja. Di surah 18 surah Kahfi ayat 19 ditanya, berapa lama kamu tinggal di gua? Pemuda 300. Kahfi mengatakan, saya tidak tinggal di gua melainkan sehari atau setengah hari. Lantas Allah jawab di ayat 25-nya, kamu tidak tinggal di gua melainkan 300 tahun ditambah 9 Tambah tahun, 9. berarti 309 9. tahun. Padahal namun jawabannya dia sehari atau setengah hari. Begitulah gambaran di alam barzah. Baik. Nah, inilah. Jadi kelak dunia nanti jadi bahan cerita. Oleh sebab itu, ya kan, bersedekahlah, kan. Karena kain kafanmu nanti tidak memiliki saku yang bisa engkau gunakan untuk mengantongi kekayaanmu. Begitu. Baik. Masih banyak ayatnya. Barangkali ada yang bertanya, kami persilahkan. Ya. Nanti materinya Ustaz. saya share dalam bentuk PDF ya. Ya, Iya, Ustaz. terima kasih, Ustaz. Baik, ada yang bertanya kami Ya. persilakan. Silakan Uti kalau yang mau bertanya tentang masalah Saya ada, Ustaz, boleh, Ustaz? Oke, ya, silakan. silakan. Ini Ustaz tadi kan membahas yang surat 5 ayat 15-16 itu kan dikatakan ada cahaya. Nah, cahaya di sini maksudnya apa, Ustaz? Cahaya di situ adalah Al-Qur'an. Oh. Al-Qur'an kan di situ dijelas Hai. ilan nur minaz zulumati ilan nur. Ila nur. Ya. Dari kegelapan menuju cahaya. Nah, Al-Qur'an ini Al-Qur'an ini mengeluarkan manusia dari yang bodoh menjadi pandai. Dari yang gelap gulita menjadi menuju cahaya terang benderang. Itulah Al-Qur'an. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itulah Al-Qur'an. Makanya Nabi itu seorang ummi, pertama kali memang ummi. Ketika ditanya, Iqra ya Muhammad, ma'ana Nabi korek, saya tidak bisa membaca. Tapi begitu diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, lantas kemudian Nabi tidak ummi lagi setelah membaca. Begitu sudah membaca, ternyata Al-Qur'an menjawab tantangan zaman, masa lampau, sekarang dan akan datang. Bagaimana yang terjadi di Los Angeles misalnya, ya kan? Itu dulu juga pernah terjadi di zamannya Nabi Lut, di zamannya Nabi Nuh, di zamannya nabi-nabi, semuanya juga bisa terhancur. Makanya Al-Qur'an menjelaskan tentang coba perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang dahulu yang aku binasakan negeri itu sehancur-hancurnya. Begitu. Jadi Ya kan? maksudnya wahyu Allah Al-Qur'an itu, Ustaz, ya, cahaya itu. Ya, wahyu Allah itu adalah Al-Qur'an, yaitu berupa cahaya tadi. Cahaya dari Allah. Ya, Nur cahaya. ala nur ya Ustaz ya. Iya, di Ya. atas cahaya ada cahaya kan gitu. Cahaya. Ya, Ya. ini Ya. Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, Ya. ihdinas siratal mustaqim ini bisa diterjemahkan hantarkanlah kami ke jalan yang lurus. Kalau tunjuki masih kesasar. Misalnya mohon maaf Ibu Hani, Iya. di jalan
apa namanya di Panglima Polim itu di mana ya gitu. Di Oh, situ langsung gitu ya. kemudian Ibu Hani menjelaskan, oh nanti Pak Budin pokoknya lampu merah lurus aja, nanti belok lagi, nah sebelum Blok M disitulah ada Panglima Polim. Nyasar, Itu Ustaz. masih bisa kesasar saya. Cuma kalau dianterin enggak ya? Coba kalau dianterin, enggak saya. Ya. Makanya ihdinas shiratal mustaqim bisa diterjemahkan hantarkanlah kami ke jalan yang lurus. Bagaimana cara Allah mengantarkan? Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petanya. Oh, ini rupanya. Maka dilanjutkan ayatnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang aku beri nikmat. Bukan. Bukan jalan orang-orang yang murka, bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa jalan yang diberi nikmat itu siapa? Di situ Allah jawab dalam surah An-Nisa ayat 69. Silakan diterjemahkan, mohon maaf. An-Nisa Ayat 69. 69. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencipta kebenaran, Oke. orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yes, jelas ayatnya itu. Kau harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kamu akan bersama dengan orang-orang yang aku beri nikmat. Siapa? Faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim. Orang-orang yang Allah kasih nikmat siapa? Minan nabiyin, para nabi. Wasidikin, orang-orang yang jujur, orang cinta kepada kebenaran. Nggak manipulasi data, nggak korupsi. Itu, sidik itu. Siapa lagi? Wasuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya kan? Wasolihin, orang-orang soleh. Lantas Allah menutup ayat itu. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman-teman sebaik-baik kamu. Teman setia kamu, itulah mereka. Orang-orang soleh, solehah dan soleh. Itu teman kamu. Begitu kata Allah. Kita harus termasuk dalam golongan orang diberi nikmat oleh Allah. Nah, itulah siratal mustaqim. Baik, saya kira Sama satu demikian lagi, ya. saat kalau cahaya itu kan bukannya nanti juga pada saat eh, di hari akhirat itu kan kita kondisi gelap gulita. Nah, si cahaya ini ya yang menandakan itu orang-orang yang eh, Muslim yang taat pada Allah itu, Ustaz ya. Diberi cahaya oleh Allah ya Oke, kalau di akhirat itu hasil daripada apa yang kita tanam waktu di di dunia. dunia. Ya. Nah, di akhirat nanti karena hasil, maka ketika kita menanam kebaikan, menanam kejujuran, menanam benih-benih amal soleh, maka di akhirat nanti dia akan mendapatkan kebaikan. Itu sudah otomatis dia akan terang benderang. Hmm. Kenapa demikian? Karena dia menanam kebenaran, simbol daripada cahaya tadi. Ya. Nah, kalau kalau di dunia itu menanam menanam kejahatan, menanam kedengkian, takabur, kemudian tidak suka sama orang, mencibir, menghina, sombong dan angkuh. Nah, tentu itu kan zulumat itu, orang-orang gelap. Tentu di akhirat nanti juga mendapatkan kegelapan. Yakni di mana? Ya di neraka itu. Makanya disinilah berlaku surah 17 ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk Betul. dirimu sendiri. Hmm. Jika kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Maka jangan merasa apa namanya bangga ketika kita menolong orang lain. Pada hakikatnya menolong diri kita sendiri. Dan jangan merasa puas ketika kita berbuat jahat sama orang lain, pada hakikatnya berbuat jahat untuk diri kita sendiri. Iya. Siapa yang menanam, dialah yang menuai. Hmm. Syukran, Ustaz. Baik, Ya. Siapa lagi Uti-Uti ada yang mau bertanya sama kira yang akan ditanyakan gitu? Apa? Mau tanya Pak Ustadz? ya silakan Ya. Ibu Nah, Alisa. Pak, tadi kalau alam barzah itu kan sesaat ya. Oke, Nah, kalau ada yang bercerita mengenai siksa kubur itu di mana itu Pak tempatnya? oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Tapi sebelum saya jawab, saya minta tolong diterjemahkan surah 3 ayat 56. Surat 3 ayat 56. Oke. Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Lihat, perhatikan redaksi firman Allah ini. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum adaban sadidan fid dunya wal akhirah. Saya mohon maaf, kita sharing aja di sini ya. Sharing boleh apa ya? Boleh setuju atau tidak, tapi yang jelas kita sharing di sini. Uh, Maka adapun orang-orang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras. Di mana kata Allah? Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di Akhirat. akhirat. Kira-kira di dalam kubur ada nggak di situ? Mohon maaf nih, pelan-pelan dulu. Nggak ada. Nggak ada kan kalimatnya kan? Ya. Yang ada fid dunya wal Ya, wal akhirah. akhirah. Di dunia dan di akhirat. Loh, lantas yang di dunia seperti apa gambarannya? Nah, seperti apa gambarannya? Diceritakan oleh Allah dalam surah 8 ayat 50. Coba, tolong diterjemahkan 8 ayat 50. Yes. Udah ketemu Alis? Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Oke. Dan sekiranya walau taro id yatawaffal ladina kafaru wal malaikatu yatribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka, sambil memukul wajah dan punggung mereka. Ketika menyabut nyawa itu di mana itu? Dunia. Di dunia. Itulah siksaan oleh Allah yang menjelaskan surah 3 ayat 56 tadi. Fid dunia wal akhirat. Kalau di akhirat otomatis di neraka. Iya. Jadi kalau maaf ya, fit dunia berarti kan di dunia. Cara mencabutnya aja, metodenya metode gorko. Wanaziati gorko. Wanasitati nasto. Kan begitu. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan gorko. Dengan keras. Kepada siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang munafikin, orang musyrikin, orang zolimin. Kalau orang-orang mukmin, nastol dengan lemah lembut. Nah ini orang-orang kafir dengan gorko. Di mana cabutnya? Fit dunia. Di dunia. Cara nyabutnya aja dipukul tuh punggung dan wajahnya. Bagaimana kan nanti di akhirat? Di akhirat tentu jelas surah 4 ayat 56. Coba minta tolong, maaf. Surat 4 ayat 56. Oke. Itu di akhirat kan? Tunggu sebentar Pak ya. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Kita sharing ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wah, Masya Allah. Jadi orang-orang kafir itu begitu masuk neraka, hangus tuh kulitnya terkelupas, diganti dengan kulit yang baru agar merasakan siksanya Allah. Itu nanti di akhirat. Ternyata kulit itu punya saraf. Saraf itu yang bisa merasakan rasa sakitnya itu. Rasa itu yang bisa itu di akhirat. Berarti itulah kejawab surah 3 ayat 56 tadi. Orang-orang kafir disiksa oleh Allah fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Di alam barzah tadi sudah bilang dia. Di alam kubur tadi sudah ngomong. Apa bicaranya? Orang kafir tadi di surat 30 ayat 55 kan? Aku tidak berdiam di sini kecuali sesaat saja. Dia tidak menceritakan kondisi apa yang dialami di alam barzah. Nggak ada. Nggak pernah cerita. Tiba-tiba, kok sesaat saja. Gitu. Surah 30 ayat 55 tadi kan. Jadi tidak merasakan, dia tidak merasakan apa yang dialami di alam barzah. Tidak merasakan apa-apa. Jadi tiba-tiba kedipan mata. Oke. Begitu Ibu Alis. Alis ya. Gimana Iya Ibu? Pak. Ada pendapat lagi?
Ya, Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz ya. Eh, ini apa mengenai yang tadi kan bahwa penyesalan itu mereka ingin dikembalikan ke dunia dengan melakukan bersedekah gitu kan. Oke, Padahal kan pertama kali kita dihisap adalah sholatnya gitu kan. oke. Nah dia kenapa nggak bilang sholatnya gitu, malah bersedekahnya gitu. Apakah maksudnya dengan pemilihan bersedekah itu kok dia nggak bisa ke sholatnya gitu? Itu kenapa, Ustaz? Oke, baik. Sebelum saya jelaskan, saya minta tolong dibaca surat 74, surat Al-Mulk. Secara general dijelaskan oleh Allah. Al-Mudathir berarti surat 74 ya. Sorry nih. Ada ini ada. 174 silakan Ibu baca. 74 ayatnya sebentar. Ayat 42 ya kan sampai 46. Sampai 47. Oke. Surat 42 ya Ustaz ya. Iya. Ya. Ayat surahnya 74 ayat Iya, 42. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka atau sakor? Oke. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Oke. Bahkan kami bisa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Oke, stop sampai di situ. Ya. Jadi di situ dijelaskan masalah kakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Dia menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Pertama, memang benar. Pertama tidak melaksanakan sholat. Nah, ternyata dahulu kami tidak melaksanakan sholat. Pantas aku masuk neraka sakor. Apalagi disinilah baru hablum minanasnya. Tadi kan vertical oriented kan hablum minallah. Baru kemudian horizontal oriented hablum minanasnya. Apalagi walam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin, pelit, bin kikir alias medit, terutama dengan keluarganya, tetangganya, ya kan? Nah, makanya tadi supaya aku bisa bersedekah ya Allah, itulah pentingnya dimensi sosial lebih dominan setelah sholat. Terus apalagi wakuna nakhudu ma'al khaidin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang membicarakannya, gosip di situ. Nongkrong-nongkrong, ngomongin Gibah ya ini. Ustaz ya. Gibah, anu. Kenapa kok anu? Enak lihat dia, empat lihat, ya sudah, terus gimana? Enggak, ini kok. Nah, jadi membicarakan aib orang lain, gibah, bahkan sampai pada hari pembalasan, bahkan sampai yakin mati, dia tetap membicarakan yang batil tadi. Pantas dia masuk neraka sakor. Nah, dengan demikian, begitu pentingnya dimensi sosial setelah sholat. Karena sholat itu kan dimulai dengan takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian ditutup dengan salam. Ini menandakan ketika takbirul ihram kita mempunyai hubungan hablum minallah. Begitu sholatnya ditutup dengan salam, dibuktikan tengok kanan, tengok kiri, berarti menandakan kita mempunyai hubungan hablum minanas. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai hambaku, kau betul sholat denganku, tapi buktikan dalam kehidupan sehari-hari, tengok kiri kanan, tetanggamu sudah makan atau belum. Berarti dimensi sosial lebih dominan. Itulah sholat tadi. Begitu juga sholat melahirkan orang-orang yang jujur. Kok bisa sholat melahirkan orang jujur? Hingga detik ini kita belum pernah dengar ada orang korupsi rokaat walaupun sholat sendirian. Sholat subuh kesiangan tetap juga 2 rakaat, nggak mungkin dikurangi kan gitu. Nah, itulah jujur. Nah, sebab itu pentingnya untuk berbagi saling tolong menolong tadi. Baru dikatakan mendirikan sholat. Karena yang dituntut oleh Allah bukan ritual sholatnya. Setelah sholat ingat aku. Akhirnya ditutup oleh Allah di surah 4 ayat 103. Surat 4 ayat 103. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring.
Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakan sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Oke, di ayat itu dijelaskan oleh Allah, faida qadaitumus sholata fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kan begitu. Jadi apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Setelah sholat, ingat Allah, bukan waktu sholat. Kalau udah sholat, udah otomatis. Yang dituntut oleh Allah setelah sholat, ingatlah, ingat aku. Baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Setelah sholat, ingat aku, zikrullah. Zikrullah setelah sholat, berarti mengingat Allah. Setuju nggak zikrullah itu diterjemahkan mengingat Allah? Iya, zikrullah, Oke. ya Ustaz. Zikrullah mengingat Allah. Pertanyaannya, kita ini tidak pernah melihat wajah Allah. Lantas ingat Allah itu ingat apanya? Ingat ciptaannya, Ustaz. Ya, belum spesifik, masih terlalu luas itu. Ya. Perintah-perintahnya. Yes, perintah-perintahnya. Jadi larangannya. Ingat Allah itu ingat apanya? Ingat aturan-aturannya. Di mana aturan Allah? Ada dalam Al-Quran. Kenapa harus ada dalam Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran ada perintah dan larangannya. Itulah sebabnya setelah sholat, zikirnya pedagang tidak mengurangi takaran timbangan. Zikirnya pejabat tidak mengkhianati rakyatnya. Zikirnya pegawai tidak manipulasi data, tidak korupsi. Kan begitu. Nah, inilah zikir. Zikirnya seorang istri taat kepada Allah diimplementasikan taat kepada suaminya dan memelihara kehormatannya ketika suaminya tidak ada di rumah. Zikirnya seorang suami adalah melindungi istrinya, mengayomi istrinya, memberikan nafkah lahir dan batin, plus juga tidak selingkuh. Itu kan zikirnya. Nah, zikirnya orang tua mendidik anak-anaknya di jalan yang benar. Ini semuanya setelah sholat. Zikirnya seorang anak patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Zikirnya ulama memberikan fatwa yang benar, jangan mencela-mencela. Dan begitu. Zikirnya orang kaya, zikir sosial berarti bersedekah. Jadi zikir itu setelah sholat bukan hanya geleng-geleng kepala, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di masjid sampai pingsan, bukan hanya itu. Tapi zikir yang aplikatif. Saya kira demikian ya Bu Dian ya. Iya, ya. Oke, Syukran baik. kasih Ustaz. Baik, Kira sama-sama. kalau ada lagi yang mungkin dari Uti-Uti yang akan bertanya, kalau misalnya tidak, berarti mungkin kita atau Ustaz ada tambahan lagi untuk bisa kesimpulannya daripada keseluruhannya kajian tadi itu Ustaz. Oke, baik. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa ya Ustaz ya. Baik. Nah, dengan demikian hari ini kita bisa mengambil iktibar atau pelajaran bahwa di akhirat nanti dunia jadi bahan cerita. Jangan sampai kita nanti menyesal di kemudian hari. Hari inilah kita mumpung masih hidup, ya kan, segera untuk beramal soleh, memperbaiki akhlak dan perilaku kita agar ending kehidupan kita husnul khotimah. Jadi bab pertama harus menjadi orang-orang yang benar. Bab kedua harus beramal soleh. Sampai bab penutup husnul khotimah. Inilah menata kurikulum hidup. Sehingga kita berdoa kepada Allah seperti yang diajarkan oleh nabinya. Dan ini akibat daripada surah 3 ayat 102 dijelaskan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan setengah-setengah, nggak main-main, sungguh-sungguh itu jadi bertakwa itu. Dan ditekankan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan sistem Islam. Disitulah kemudian Nabi Yusuf ajarkan suatu doa agar ending kehidupannya husnul khotimah. Dalam surah 12 ayat 101 dijelaskan, Fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslimau wa alhiqni bis solihin. Engkaulah pencipta langit dan bumi,
Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkan aku ya Allah dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri. Kalau belum wafat ya Allah, gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Semoga kita bisa mengambil iktibarnya sehingga kita bisa mengamalkan ayat-ayat Allah dan kita bawa keluarga kita, ponakan kita, saudara kita, suami kita, anak-anak kita sampai reuni keluarga di surga. Baik, kita baca doa. Kita baca suratul Fatihah. Jika di antara kita ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, sembuh total dengan tidak meninggalkan rasa sakit. Jika di antara teman-teman kita yang hadir di sini yang ada yang punya usaha, usahanya lancar, rezekinya lancar dan berkah. Panjang umur dan berkah, anak-anak dan cucu soleh dan soleha. Amin. Dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, lebih dekat dengan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, baru saja kami mengkaji ayat-ayat-Mu. Kami duduk bersimpuh, bermunajat kepada Engkau ya Allah. Sebab itu ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah dalam menjalani sisa-sisa umur hidup kami. Agar kami mampu untuk membedakan antara hak dengan batil. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, jangan bebankan kami beban yang berat ya Allah. Hingga kami tak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah dari orang-orang yang kafir. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua ini ya Allah, suami istri yang saling mencintai di kala dekat, saling menjaga kehormatan di kala jauh, saling menghibur di kala duka, saling mengingatkan di kala bahagia, dan saling menyempurnakan dalam ketakwaan kepada Engkau ya Allah. Sebab ya Rabbana, jadikanlah anak cucu turunan kami menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti pada Engkau ya Allah, berbakti pula pada orang tuanya. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumil jahilin, wa najjina minal qaumil munafikin, wa najjina minal qaumil musyrikin, wa najjina minal qaumil kafirin, wa najjina minal qaumiz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat berjuang, semoga Allah tetap bersama kita dan selamat melanjutkan aktivitas dan pastikan kita tetap di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.